Kembali lagi di Zara Sofa Channel. Jangan lupa untuk klik share, like, dan juga subscribe, dan juga komen, dan juga nyalain loncengnya. Oke, dah. Hai guys, welcome back to Zona Safa Channel. Di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang tips and tricks tentang public speaking. Nah, sebelumnya aku makasih banget buat Gita yang udah bertanya di kolom IG aku kemarin tentang butuh banget sih saran buat public speaking itu biar bagus, biar tertata, biar keren gitu di depan gitu. Nah, pembukaan dulu kali ya. Kalau sebelumnya itu apa sih public speaking itu? Public speaking itu dimana kalian berbicara secara umum, berbicara umum di khalayak umum, berbicara tentang sesuatu hal di khalayak umum. Nah, itu public speaking. Nah, sebenarnya komunikasi atau public speaking itu perlu banget dimilikin sama setiap orang. Setiap orang pastinya itu bakal dihadapin sama keadaan di mana dia itu harus berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Nah, itu makanya itu perlu banget skill buat public speaking. Nah, sebenarnya ini kalau di mungkin dalam mata kuliah ilmu komunikasi mungkin itu diajarkan gimana sih tata caranya public speaking, komunikasi yang baik itu gimana. Nah, berhubung Ansafa nih kuliahnya nggak di ilmu komunikasi, jadi Ansafa bakal kasih public speaking yang sewajarnya aja ya. Ini juga udah survei di beberapa situs dan juga ada tambahan sedikit pengalaman Ansafa gimana caranya bisa public speaking biar nggak atau kasarannya itu biar nggak dagdikduk gitu loh waktu presentasi di depan ya kan, pas presentasi mata kuliah tertentu gitu. Jadi yang pertama itu, saran yang pertama kalau dari situs Google ya, itu adalah kita harus jadi orang yang spontan. Maksudnya gimana? Jadi yang spontan itu, kita itu kalau bicara itu nggak boleh kaku, harus santai, harus lugas gitu. Nggak boleh kayak baca gitu loh, ya nggak sih? Jadi kan kebanyakan orang itu masih kaku dalam berbicara. Kayak jadilah spontan itu lebih main ke bahasa sih. Kalau Ansafa itu lebih ke retorika bahasanya. Kalian harus bisa berbahasa yang baik tapi gaul, tapi kalau pas menyampaikan itu nggak monoton. Itu sih kalau yang jadi menurut Ansafa ya, kalau nggak spontan. Terus biar kita terencana, tapi terencananya itu jangan kelihatan kalau kita itu baca, nggak, tapi harus ada list poinnya gitu. Terencananya kamu mau bicara apa, jadi harus spontan. Nanti biar ada lanjut deh ke cara yang kedua. Terus yang kedua itu kalian itu bentuk poin-poin dari materi yang ingin kalian sampaikan. Poin-poinnya itu ya gampang di list aja. Yang pertama misalnya kalian di bab 1. Di bab 1 itu kalian bahas apa? Bahas misalnya tata cara buat make up gitu ya. Terus di paragraf pertama itu kalian ambil aja intinya. Make up itu gini. Udah selesai kan. Terus di cara yang kedua, di list lagi paragraf kedua intinya apa. Nah, di situ kalian ambil intinya aja. Nanti terus dikembangkan dari bentuk poin-poin itu. Jadi nanti ada saran yang ketiga itu improvisasi. Nah, habis dari poin-poin yang tadi, yang poin kedua, dilanjutkan sama pembahasan kalian itu dengan kata-kata improvisasi dari kalian. Jadi intinya yang ada di materi itu kalian ambil dan kemudian kalian jelaskan sesuai dengan apa yang kalian pahami gitu. Terus yang keempat selanjutnya itu interaksi dengan audiens. Jangan lupa kalau di dalam komunikasi kita itu harus berkomunikasi juga sama audiens biar nggak krik-krik gitu. Jadi ada unsur timbal baliknya antara pemateri sama audiens. Ya nggak usah muluk-muluk, paling nggak. Jadi buat para audiens gimana? Udah paham apa belum gitu? Atau enggak
apakah ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan segera gitu, bisa. Gitu sih. Terus ada lagi itu kalau waktu public speaking jangan lupa dikasih unsur humornya. Jadi kalian itu nggak monoton buat bahas materi aja, tentunya pasti ada kayak hiburan dikit, mungkin bercandaan kayak jokes gitu loh. Jokesnya itu sederhana aja, nggak usah sulit-sulit gitu sih. Terus ada lagi time management. Time management ini kalian itu harus perhatiin waktu kalian berbicara, kalian menjelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu gimana. Paling nggak dibatasin satu materi ini ada sekitar 5 menitan buat berbicara, buat menjelaskan. Terus kemudian ke materi selanjutnya, kemudian ke materi selanjutnya begitu. Jadi tertata tapi kalian bisa improve ya kan. Dari poin-poin tadi sih. Gitu sih. Terus ada lagi gunakan kekuatan cerita. Nah, menggunakan kekuatan cerita itu kalian itu bisa menambahkan kayak cerita-cerita dari pengalaman kalian biar jadi apa yang kalian jelaskan itu lebih masuk ke audiens, lebih mendalam gitu, lebih dapat diterima. Kalau diselingin kayak pengalaman kalian, saya berpengalaman punya seperti ini dan contohnya itu seperti ini. Jadi kalau bisa itu cari cerita itu yang nyambung, bikin cerita itu yang nyambung sama materi yang kalian sampaikan. Nah, itu bisa insya Allah nanti diterima sama pendengarnya, sama audiensnya, sama peserta yang lain gitu. Terus jangan lupa juga yang pesan selanjutnya itu campur antara waktu kalian komunikasi di depan itu campur dengan pesan-pesan yang bisa kalian sampaikan selama public speaking itu. Jadi pesan itu bisa diterima baik sama para audiens gitu sih. Terus siapin juga kredibilitas ya, kredibilitas. Aduh belepotan. Kredibilitas kalian dalam menyampaikan public speaking itu, menyampaikan materi. Jadi kepercayaan diri itu bisa berpengaruh banget sama public speaking. Kalian itu harus pede. Biar gimana pun kalau kalian pede, nanti kepercayaan itu akan timbul juga dari pendengar. Pendengar itu bakal, oh gitu ya, bagus loh. Jadi wah bener sih katanya dia, bener sih katanya itu. Jadi gitu, jadi kayak timbul kepercayaan antara kedua belah pihak gitu ya. Terus yang paling penting itu berbicara dengan jelas. Nah, ini sebenarnya masih susah sih buat Ansafa juga. Ansafa juga masih belepotan kadang kayak tadi kan belepotan. Tapi kalau public speaking itu emang benar harus berbicara dengan jelas. Kalau bisa sih jangan cepet-cepet ya berbicaranya. Tapi Ansafa itu masih belum bisa. Ya udahlah ya, pokoknya kita belajar bersama kan. Nah, itu berbicara dengan jelas, gunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia gitu. Terus jangan lupa, tapi jangan kaku-kaku banget. Kalian itu harus friendly, jadi harus biar pembawaannya waktu public speaking itu bisa tenang, bisa santai gitu. Terus kalau pas berbicara itu gunakan intonasi yang berbeda. Ada naik turunnya, jadi nggak harus apa kayak marah-marah, nggak kayak harus monoton aja, nadanya datar aja. Kayak misalnya seorang pembicara harus terlatih untuk berbicara dengan jelas supaya setiap informasi dapat diterima dengan baik. Atau bisa diganti kayak ini, seorang pembicara harus terlatih untuk berbicara dengan jelas supaya setiap informasi dapat diterima dengan baik gitu. Ada nadanya, ada intonasinya gitu. Terus jangan lupa kontak mata sama audiens. Nah, ini yang paling sering dilupakan sama public speaking yang ada di depan. Kalian itu waktu presentasi pasti fokus mata itu kalian ke slide pemateri. Seharusnya itu enggak. Seharusnya kalian itu udah memahami materi yang kalian sampaikan dan kemudian kalian itu tinggal nanti kalau pas presentasi eye catching kontak mata itu udah bisa ada tiktokan gitu loh sama audiens. Jadi gimana gitu, gimana, apakah ada yang bisa ditanyakan? Terus
kalian juga pandangan itu nggak selalu harus ke slide. Kalian bisa memandang audiens, apakah mereka memperhatikan atau tidak gitu. Terus jangan lupa lagi gunakan bahasa tubuh, misalnya kayak menunjuk, terus hentakan tangan, atau pokoknya gerak tubuh lah. Kalian menguasai berjalan ke arah sini, ke arah sana. Yang penting itu menguasai panggungnya. Itu kan termasuk juga dalam bahasa tubuh, ya kan? Terus yang ada lagi itu jangan ragu untuk berhenti atau ambil nafas. Ya kayak kan kalau Ansafa itu masih belum bisa ya gitu. Ansafa juga bingung sendiri, tapi kita belajar bareng lagi. Sekali lagi kita belajar bareng biar ilmunya itu bisa dimanfaatkan gitu. Nggak hanya Ansafa doang sih, semuanya juga. Jadi nanti kalian itu ambil nafas dulu, berhenti dulu sebentar, terus gitu, terus nanti dijelasin lagi pelan-pelan, santuy gitu. Terus hindari juga kata aduh gitu. Sebenarnya Ansafa juga masih belum bisa ya buat menghindari kata atau tapi Ansafa sedikit-sedikit itu mengurangi kalimat ketika presentasi itu gitu loh. Jadi Ansafa itu langsung ambil nafas dulu, terus coba jelasin lagi sepemahamannya Ansafa. Nanti kalau mimpangnya Ansafa kurang yakin, nanti kan Ansafa itu biasanya nambahin di akhir kalimat itu, mungkin ada teman-teman atau dari bapak ibu guru, ibu dosen yang mau menambahkan gitu. Jadi lebih baik menghindari kata atau Kalau kata atau itu kalau dinilai audiens itu kitanya itu belum siap gitu loh. Jadi harus banget menghindari kata itu wajib kayaknya. Ansafa juga masih belajar. Terus kalau jadi public speaking itu kalian itu harus menarik. Intinya itu kalian harus punya aura yang menarik, jangan minder. Kalau kalian minder, aura kalian itu pasti juga akan meredup gitu loh, nggak ada bersinar-sinarnya. Kalau kalian udah menarik di awal, udah eye catching, insya Allah pasti banyak yang merhatiin sih, ya nggak sih? Terus juga tadi kan udah dibahas ya, PD itu paling bener. Rasa percaya diri itu membangun segalanya. Kalian tersenyum, pegang dagu, dan kayak memusungkan dada, aku lo bisa gitu. Jadi menunjukkan sikap percaya diri itu penting saat kalian public speaking. Terus kalau maju waktu jadi public speaker itu kalian itu harus membuang tekanan yang ada, yang kalian rasakan. Kalian itu harus rileks, santai, dan intinya itu aku bisa. Jadi kalian itu nggak ada rasa tertekan, aku takut nggak bisa, aku takut menjawab pertanyaan dari teman-teman, aku takut menjawab pertanyaan dari dosen. Itu salah banget. Kalian itu harus merasa ini loh aku bisa, dan aku pasti bisa jawab. Meskipun itu salah, itu urusan belakang. Yang penting kalian bisa jawab dan kalian pahami materi, itu udah cukup. Dan rasa tertekan itu lama-kelamaan itu nggak ada. Nah kan tapi gimana, kan biasanya rasa tertekan itu ada kan hadir pas tengah-tengah gitu, tengah-tengah kita presentasi, tiba-tiba aja rasa tertekan itu timbul gitu. Terus rasanya gimana? Kalau Ansafa sih biasanya berhenti dulu, tarik nafas gitu, tenangin diri dulu bentar, 1 menit atau 2 menitan lah, 1 menit gitu. Terus ya udah bisa lagi. Kita tekankan sama diri kita itu, ayo kurang bentar lagi selesai gitu. Pokoknya intinya jangan gugup. Kalau kita ada tekanan pasti nanti larinya itu ke gugup. Kalau nggak ke gugup nanti akhirnya blank gitu. Itu sih yang Ansafa pelajarin ya selama presentasi, selama apa-apa juga ya kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu persiapan. Nah, sebelum kalian maju jadi public speaker itu tentunya itu perlu persiapan. Kayak tadi sudah disebutkan, itu materi yang kalian siapkan itu kalian harus pahami terlebih dahulu. Paling nggak itu poin-poinnya itu gimana. Terus kalau kalian masih susah menghafal, kalian bisa membawa catatan kecil.
catatan kecilnya itu bisa kayak berubah poin-poin dari materi kalian. Gitu sih. Terus persiapkan diri, pokoknya persiapkan diri dengan baik, pede, hanya harus ditata juga penampilan, intonasi, cara baca slide-nya atau pas menjelaskan itu gimana. Terus jangan lupa buat audiens itu diajak interaksi gitu. Terus yang terakhir itu paling berat, yakni kalau kalian jadi public speaker, itu tentunya itu yang menentukan itu jam terbang. Semakin banyak kalian jam terbangnya itu semakin banyak, atau kalian itu presentasinya semakin sering, atau menjadi public speakernya itu semakin sering, kalian pasti tentunya juga akan mempelajari apa yang hal-hal itu yang bisa diperhatikan saat public speaker gitu. Jadi kayak pengalaman itu jadi guru yang terbaik gitu loh. Ya kan, jam terbang itu menentukan banget, sangat menentukan. Terus, nah ini tips yang paling Safa biasanya lakukan sih. Kalau biasanya mau presentasi ya, itu biasanya Safa tuh latihan dulu. Latihan di depan cermin bicara. Itu sering banget sih. Dulu waktu SMP apa waktu SD? Waktu SMP, waktu SD itu dulu sering banget Safa belajar bicara. Maksudnya public speaking itu di depan cermin. Jadi Safa itu menganggap kalau audiens itu nggak ada. Kita bicara sendiri aja kayak di rumah gitu sih. Jadi biar kegugupannya itu hilang, tekannya juga nggak begitu terasa gitu. Ya gitu deh dari Ansafa. Mungkin kalau teman-teman ada tips dan trik lagi, nanti Ansafa buatin di Q&A-nya Instagram Ansafa 13. Maaf ya tadi ada gangguan bentar. Terus nanti mungkin ada teman-teman juga yang punya cerita, kalian bisa share ke Instagramnya Ansafa, bisa DM Ansafa. Terus nanti mungkin kita buat Q&A Q&A seru kali ya, atau cerita horor mungkin boleh. Atau make up, tapi make upnya Ansafa masih seadanya ya. Kita lihat aja nanti. Oke, udah deh kayaknya segini aja. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Doain juga Ansafa bisa kelarin tugas-tugas Ansafa yang banyak, biar bisa sering-sering share video lagi ke kalian. Dan masih banyak lagi. Pokoknya tungguin aja video Ansafa ini. Oke. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Klik juga loncengnya biar kalian dapat pemberitahuan kalau ada video baru dari Zona Ansafa. Oke? Bye.